Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya dengan customer dari Jakarta, boleh saya masuk Pak? Boleh. Sehat semuanya Pak, sehat Pak. Ini dengan Uyut gini ya? Ya. Oh, Uyut gini ya Mbak. Uyut sehat? Boleh saya duduk Uyut? Ini ganggu tidak Uyut? Oh, emang kalau malam gini banyak tamu kayak gini Uyut? Uyut sehat? Perkenalkan Uyut, nama saya Kasmat. Saya dari Jakarta. Kebetulan Kasmat ini adalah vlogger dan YouTuber. Makanya kemana-mana saya bawa kamera kayak gini, dia direkam gitu. Ya, makanya saya cuma mau silaturahmi aja. Saya mau bincang-bincang sama Uyut. Saya mau bincang-bincang. Kebetulan kan Padepokan Uyut itu sangat terkenal di mana-mana. Padepokan Balung Putih ini sangat terkenal di luaran. Makanya saya mau ngobrol sama Uyut. Ya, sebentar aja Uyut. Ya, nggak lama lah. Cuma 5 menit saja. Saya mau ngobrol penting. Karena kalau ngobrol di sini saya nggak enak sama tamu-tamu, sama murid-murid Uyut. Makanya saya cuma pengen ngobrolnya 4 mata. Boleh, di mana Uyut? Pak, saya duluan ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak? Mas, saya duluan ya. Mbak, saya duluan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa masuk. Loh, ada orang ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa ini? Sambil di shot juga sama kamera nggak apa-apa? Oh, oke, karena saya sudah diizinin. Boleh saya duduk Uyut? Silakan. Jadi gini Uyut, saya tutup aja pintunya nggak apa-apa, ditutup juga nggak apa-apa Uyut. Ya betul Pak. Biar kita kan yang lainnya juga nggak kedengaran gitu. Jadi saya masih menghargai semua yang ada di sana, karena ini urusannya saya sama Uyut. Urusannya kita cuma berdua. Uyut waras. Alhamdulillah. Sehat Uyut. Jadi gini, tadi kan Uyut ngomongnya yang kesini orang nyantet gitu ya Uyut. Iya. Saya to the point aja. Saya kesini. Saya mohon maaf, bukannya saya ikut campur terkait dengan kerjaan-kerjaan Uyut, apalagi Padepokan Balung Putih ini. Ya. Cuman saya kalau nggak kesini pun nanti masalahnya malam aja pada kemana-mana. Iya betul lah. Betul kan? Ya, makanya saya sekarang mau mengatakan, Uyut, saya kesini atas nama si Susi. Susi itu temennya kameramen. Susi itu disantet dan posisinya sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Makanya saya datang ke sini. Saya mau klarifikasi sama Uyut. Benar tidak Uyut itu nyantet si Susi? Ya betul, karena ada tamu ke sini. Oh, ada orang laki-laki. Ya kan? Nah, berbincang-bincang, dia itu menceritakan masalah si Susi karena dia pernah disakitin. Oh gitu. Nah, makanya dia minta tolong sama saya. Oh, minta tolong. Ya. Terus santet si Susi. Iya. Gila berarti kan? Enggak dong. Kalau saya kan demi kebenaran. Demi kebenaran yang udah apa? Ya karena dia kan sudah menyakiti pasien saya. Lah, menyakiti yang dibayar berapa itu? Anda? Ah, ya itu kalau masalah itu makan rahasia namanya juga sama pasien. Oh rahasia? Iya.
Ya saya juga harus tahu dong. Nggak boleh. Saya datang ke sini saya tidak terima. Saya mau buat perhitungan sama Uyut, paham? Boleh. Kalau memang begitu. Anda jangan kayak gitu. Apakah Anda sudah hebat? Ya udah. Udah ada semua ilmu. Anda sudah kuat? Kuat. Oh, begitu. Iya. Berarti nggak ada yang nandingin gitu? Nggak ada. Di sini nggak ada yang berani. Oh, Sama begitu. Iya. Sekarang mau berhenti nggak itu nyari jantet? Nah, nggak bisa. Kenapa? Siapa yang mau berhentiin saya? Kenapa emang? Karena udah nggak ada yang berani sama saya. Oh, nggak ada yang berani? Iya. Serius? Serius. Sekarang saya kesini saya berani sama Uyut. Berani? Ya, berani. Ya boleh. Kalau memang berani. Serius? Serius. Saya mau buat perhitungan sama Uyut. Ilmunya seberapa kamu? Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma pengen buat perhitungan, oke? Ayo. Anjing ronggok nih. Anjing si ronggok. Kebukaan guntung, kebukaan awas musisu. Pasti hancur. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berhadapan dengan seorang dukun sakti yang bernama Aba Uyut Geni, pemimpin Padepokan Balung Putih, yang namanya sudah cukup dikenal di masyarakat. Kang Ujang Bustomi terpaksa berurusan dengan dukun ini, karena pada kali ini Kang Ujang Bustomi sedang menolong seorang wanita yang bernama Ning Susi. Kondisi Ning Susi itu sendiri saat ini sangat menyedihkan sekali. Karena entah mengapa, salah satu susunya membesar, sedangkan yang satunya kempes dan rata dengan dadanya. Dan setelah Kang Ujang Bustomi telusuri, rupanya sumber santetnya itu adalah dari Padepokan Balung Putih yang dipimpin oleh Aba Uyut Geni. Dan bahkan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh si dukun sakti tersebut. Sang dukun berkata, jika hal itu dia lakukan karena adanya permintaan dari seorang pemuda yang berani membayar mahal kepadanya. Yang mana pemuda itu merasa sakit hati, karena cintanya yang katanya suci dan murni itu telah ditolak dan bahkan tidak dianggap oleh si Neng Susi. Pada awalnya, Kang Ujang Bustomi meminta baik-baik kepada sang dukun sakti agar dia melepaskan santetnya tersebut. Namun rupanya sang dukun bersikap keras kepala, dan justru dia malah merendahkan Kang Ujang Bustomi, dengan mengatakan, jika ilmunya Kang Ujang Bustomi tidak ada seujung kukunya. Dan karena negosiasi yang gagal, maka kemudian terjadilah adu ilmu dan juga adu kesaktian. Bagi si Aba Uyut Balung Wesi ini, Kang Ujang Bustomi layaknya anak kemarin sore dan bau kencur, yang apabila dia mau maka akan mudah membuat Kang Ujang Bustomi mati pada kali ini. Si Aba Uyut Balung Wesi ini juga berkata, jika para pelanggan yang datang kepadanya akan dia bela apapun yang terjadi, termasuk jika harus menyingkirkan siapa saja yang berani menghalangi. Sehingga kemudian si Aba Uyut Balung Wesi ini pun mengeluarkan ilmu-ilmu sakti yang dia miliki. Dan mengetahui betapa hebatnya si Uyut Balung Wesi ini, Kang Ujang Bustomi pun sangat berhati-hati.
Kamu ini sudah hancur. Ya. Woi, bangun. Hei, siapa kamu kesini-sini? Siapa? Ya kamu siapa? Anda siapa lancang banget masuk kamar saya? Nah, kamar saya. Kamar siapa kamu? Kamar saya! Kamar saya, kamar. Tadi kamu kata si Uyut kamu pasien. Saya istrinya Mbak Dukun tadi. Waduh, kamu jangan bohong kamu. Benar! Tadi kamu ngomong pasien lagi pasang susuk kamu. Tidak, saya istrinya dia. Istrinya Mbak Dukun tadi. Mau apa kamu? Kamu dijebolin berarti kamu. Tidak! Ditumpakin kamu. Tidaklah! Ngaku kamu. Apa urusannya sama Anda? Urusan bagi saya. Pulang. Mau? Kenapa nggak mau pulang? Gak mau lah. Aku kan mau cantik. Oh, mau cantik. Ya bener berarti kamu pasien. Kamu punya suami. Kamu punya suami? Ya suami di rumah. Ya terus ngapain tadi kamu ngomong apa di sini ya? Tempeleng kamu. Ya biarin suka-suka saya. Suka saya. Pulang. Gak mau. Kenapa nggak mau pulang? Saya mau cantik, tahu nggak? Cantik dari mana kamu? Saya mau jadi Cantik semua apa? laki-laki suka sama saya. Suka apa? Hah? Suka lah sama seluruh tubuh saya, kecantikan saya, muka saya. Anda memang benar sudah gila. Tahu gila. Edan kalau. Anda yang gila, Anda yang edan. Kamu yang edan. Kamu. Kamu. Saya kamu pergilah. Ngapain sih Anda masuk kamar saya? Sebuah fakta yang sangat tidak masuk akal. Karena rupanya wanita ini rela ditumpaki si Aba Uyut Balung Wesi agar dirinya bisa semakin cantik dan menarik. Dan bahkan ketika Kang Ujang Bustomi membangunkannya lagi, rupanya wanita itu tetap bersikap keras kepala dan tetap akan bersama sang pemimpin padepokan Balung Putih tersebut. Kang Ujang Bustomi masih berusaha bersabar dan berusaha mengingatkan sang wanita, agar dia mau insaf dan juga mau bertaubat. Namun lagi dan lagi, jawaban wanita itu membuat Kang Ujang Bustomi menjadi geram dan ingin menghajar wanita yang sangat kurang ajar tersebut. Yang mana, wanita itu pun berkata, walaupun dia beragama Islam namun itu rupanya hanya ada di dalam tulisan KTP-nya saja, karena wanita itu tidak pernah mau melaksanakan sholat kecuali sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha saja. Bahkan wanita itu tidak peduli akan adanya siksa neraka dan semacamnya. Baginya, hidupnya akan bahagia apabila dia mempunyai banyak harta benda dan juga bisa tampil cantik mempesona. Dan oleh karena hal itulah, maka Kang Ujang Bustomi menghajar wanita tersebut hingga membuatnya tak sadar dan juga tepar. Sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi segera membuka pintu kamar, dan rupanya, si Aba Uyut Balung Wesi telah siap sedia menunggu kehadiran Kang Ujang Bustomi. Rupanya sang pemimpin padepokan Balung Wesi ini masih tidak mau menerima kekalahannya, sehingga dia kembali datang hanya untuk bisa melanjutkan pertarungannya dengan Kang Ujang Bustomi ini.
Ampunlah kamu. Bangun. Ampunlah kamu. Kenapa? Enggak. Kenapa nggak ampun? Pokoknya nanti saya panggil kepala pasukan saya dan saya akan lapor sama guru saya. Oh gitu. Oh ya. Kamu ngancam-ngancam begitu? Ya. Dasar kamu gila. Ya enggak lah. Karena posisinya saya juga masih punya guru yang lebih kuat dari Anda. Oh begitu. Ya. Keluar. Saya tungguin di sini. Ya, saya panggil. Bakar sama saya rumahnya. Weh. Siapa kamu? Siapa kamu dari tadi saya di sini? Kamu lagi nggak tidur? Siapa kamu? Lancang kamu masuk ke kamar saya. Nama saya Kasman. Kamu siapa? Tidak usah tahu nama saya. Pergi kamu dari sini. Tidak usah tahu. Lagi ngapain kamu di sini? Saya ingin minta penglaris. Oh, penglaris. Biar saya laris. Oh, sama siapa di sini? Sama Abah. Oh, sudah berapa hari di sini? Sudah 2 hari saya di sini. Oh, 2 hari. Ya. Punya suami kamu? Tidak, saya janda. Oh, janda. Mau apa kamu di sini? Dijebolin dong barang kamu. Iya dong. Ya salam. Dipasang apa kamu sama dia? Pasang susuk gitu. Pasang susuk. Biar apa? Biar supaya cantik, kelihatan cantik, biar saya laris. Kelihatan cantik. Laris apa emang dagangan kamu? Laris. Ya. Dada aja. Pulang aja, pulang. Tidak. Gak mau. Di sini ditumpangin, terus kalau hamil gimana kamu? Biarin saja. Itu urusan saya. Kalau hamil gimana kamu? Urusan saya, bukan urusan kamu. Pulang. Gak mau. Saya paksa nih. Gak mau. Mau saya paksa. Enggak. Kekemet deh sama saya kamu silitnya. Lancang kamu. Ya Pergi sana cepet kamu. Kamu yang lancang. Enak aja. Masuk sembarangan saja kamu. Ya, nggak apa-apa. Orang sini saya nggak apa-apa. Numpakin enggak apa enggak. Pergi. Pergi kamu. Wanita di hadapan Kang Ujang Bustomi ini memanglah sangat keras kepala. Demi mendapatkan harta benda, dia sudah menggadaikan semuanya. Wanita ini rupanya sudah 2 hari melaksanakan pasang susuk, dengan cara dijeboli oleh sang dukun Uyut Geni. Dan karena sikap keras kepalanya itu, Kang Ujang Bustomi pun terpaksa membuat wanita itu pingsan dan tak berdaya. Dan di saat yang sama, terdengar suara panggilan dari si dukun Uyut Geni. Kini dia telah benar-benar datang untuk kembali menantang Kang Ujang Bustomi. Rupanya ancamannya sebelumnya, bahwasanya dia akan membawa rekan-rekan seperjuangan dan juga guru spiritualnya, kini benar-benar dukun itu wujudkan dan laksanakan. Dengan sombongnya dia berkata, jika Kang Ujang Bustomi tidak akan bisa lepas kali ini. Dan walaupun Kang Ujang Bustomi sudah berusaha menjelaskan duduk permasalahannya, namun guru dari sang dukun Uyut Geni itu tak mau tahu. Yang dia mau, Kang Ujang Bustomi harus pergi dan jangan mencampuri urusannya dan urusan para murid-muridnya. Guru dukun itu juga berkata, jika Kang Ujang Bustomi tak akan bisa menang melawan mereka semua. Anda gurunya? Saya gurunya mereka. Anda waras? Waras. Sehat Anda? Sehat. Kalau waras Anda nasihatin murid Anda? Paham? Nasihati. Ya. Emang kenapa? Ada yang salah? Ya. Saya kesini, saya silaturahmi sama murid Anda. Ini si Geni. Saya kesini, saya mau nasihatin dia. Karena saya kesini, saya ada misi.
Dia nyantet-nyantet temennya kameramen saya, namanya si Susi. Makanya saya datang ke sini. Saya mau buat perhitungan sama dia. Nyantet-nyantet. Anda jangan asal ngomong ya. Dia yang aku sendiri, Pak. Terus gimana? Saya bukan asal ngomong. Makanya saya datang ke sini. Terus yang jadi masuk banyak wanita-wanita, Pak. Wanita-wanita ditumpakin semua. Kan gila berarti. Kenapa Anda biarkan saja? Ini urusan saya. Urusan bukan saya. urusan kamu. Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Ya sekarang saya suka ikut campur, Pak. Makanya tadi saya ngomong ke murid Anda. Panggil gurunya. Oh, ini berarti Anda gurunya. Iya, saya guru. Bisa nggak nasihatin dia yang baik? Apakah Anda juga ngajarin dia santet-santet gitu? Iya, saya ajarin. Oh, Mereka saya ajarin. Mereka murid-murid saya. Ya, saya ajarin ilmu-ilmu saya. biar apa kayak gitu? Ya, biar turun-menurun ilmu saya. Oh, turun-menurun. Ya, Terus numpakin juga, Anda juga numpakin orang. ini hak saya. Oh, hak yang bagaimana? Mau begini, mau begitu. Ini hak saya, bukan urusan kamu. Ya, berarti Anda nggak waras, Pak. Nggak waras, nggak waras. Ya, Bu. Kalau orang waras nggak begitu, Pak. Mereka kasihan Pak, wanita-wanita di PHP-in semua. Ini bukan urusan kamu. Saya bebas berbuat apa saja. Ini bukan juga urusan saya. Dia punya suami, Pak, yang perempuan. Di dalam juga punya suami. Dia ditumpah. Terus kalau hamil Orang dia gimana? suka. Mau sama saya mau apa? Ya terus sekarang gini, kalau nggak digendam, nggak dipelet, nggak mungkin juga dong. Mau digendam, mau dipelet, ini urusan saya. Dari Bukan tadi urusan kamu. urusan saya. Anda punya anak perempuan. Kalau Anda bisa silakan. Anda punya anak perempuan. Punya. Kalau anak Anda saya perkosa boleh? Ya tidak boleh lah. Lah ya saya apa itu anak orang, enak aja. Pokoknya Lawan ini. saya mohon sama Ya, saya harap sama kamu oke. detik ini jam ini pergi. Udah habisin aja dulu. Ya. Ngapain? Sebelum darah saya mendidih, sebelum kesabaran saya habis, pergi. Ya tinggal dihabisin aja, Pak. Saya mau buat perhitungan sama Pak. Masa Anda berani satu? Berani saya. Ayo. Boleh, Ya. boleh. Ayo. Hadir. Apa? Mau Anda duluan, mau bareng-bareng atau siapa dulu yang mau ngerasain kuburan rumah sakit? Terserah. Sebelum melawan saya, Oke. Ya betul. Betul. sama anak gua. Saya dulu. Iya. Ada dulu. Apa kamu? Kalau memang berani. Iya saya dulu. berani. Oh, iya. Kamu berani? Berani. Ayo. Ayo. Kalau memang berani. Ayo. Sana kamu. Ya. Buat saya Edan saya. Iya, tantangan. Edan saya. Kamu yang edan. Ya kami yang Edan. Kamu yang gila. Udah lawan aja. Kamu ini jangan sok jagoan dan jangan bikin gara-gara di rumah saya. Saya bukan sok jagoan. Saya bukan sok pinter. Saya bukan sok hebat. Kan tadi saya sudah ngomong, ini rumah kan rumah murid Anda kan, bukan rumah Anda. Ya rumah murid saya, sama saya juga. Lah, saya dari awal sudah ngomong, Anda bisa nggak nasihatin muridnya yang baik? Punya murid salah, nasihatin yang baik. Sudah stop. Pokoknya mulai saat ini tidak usah ikut campur urusan saya. Saya ikut Dan campur. tidak usah ikut campur urusan murid-murid saya. Saya ikut campur, Pak, karena ini masalah belum selesai. Paham? Sampai kapanpun saya akan saya uber. Siapapun yang backingin dia di belakang, saya tekuk semua, Pak. Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah.
Guru dari dukun Uyut Geni ini masih berusaha mempengaruhi dan mengancam Kang Ujang Bustomi. Sedangkan Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau tetap teguh akan mengacak-acak dan membinasakan para dukun-dukun yang menyimpang dan membuat kerusakan di masyarakat. Sehingga pada akhirnya pertarungan adu ilmu itu pun kembali terjadi dan tersaji lagi, jurus demi jurus, ilmu demi ilmu pun sudah mereka keluarkan. Dan dari pertarungan ini sebenarnya sudah mulai nampak, jika sang guru dukun itu mulai kewalahan dari Kang Ujang Bustomi. Hingga pada akhirnya, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Kang Ujang Bustomi berhasil menumbangkan dan mengalahkannya. Jangan duduk dulu. Dan sesuai dengan apa yang Kang Ujang Bustomi nyatakan, maka kini Kang Ujang kembali terlibat pertarungan lagi. Rekan dari dukun Uyut Geni ini kembali akan Kang Ujang Bustomi hajar. Dan tak lama kemudian, si gondrong ini pun sudah Kang Ujang bikin tepar. Dan sasaran terakhir, Kang Ujang Bustomi mendatangi si dukun Uyut Geni. Semua masalah itu berasal dari dukun ini, maka juga harus diakhiri dengan si dukun Uyut Geni ini. Biarin aja, selesaikan, bombardir. Bisa baca istighfar, Astagfirullahaladzim. terus Astagfirullahaladzim. baca syarat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Bangun. Yuk keluar dari tempat dia, cepat. Udah mati semuanya. Terus baca istighfar. Kau di sini berapa hari kamu dicemburin? Sering di sini. Dicemburin ini sering kamu di sini. Sering ditumpakin gitu di sini. Sehari berapa kali kamu? 5 kali. Tunggu kan di luar. Tunggu cepet. Mau di sana.
Udah semua mati loh. Udah mati semuanya. Ini pingsan memang. Pingsan